Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta CPNS PPSDM dari Angkatan 37 Kelompok 3 Sub Kelompok 1. Adapun anggota Sub Kelompok 1 yaitu Siti Munawaroh SPD, Nurmawati SPD, Tri Juliarso SPDI, dan Andini Kurnia Putri SPD. Baiklah, kami akan menganalisis isu global tentang pandemi COVID-19 di Indonesia. Adapun latar belakang dari COVID-19 yaitu virus corona atau COVID-19 kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huana di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak bisa dikonsumsi, misal ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus corona atau COVID-19 diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Coronavirus sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru. Selanjutnya, sistematika. Pada analisis tersebut kami menggunakan diagram fishbone. Yang pertama, penentuan isu. Yang kedua, identifikasi isu. Setelah mengidentifikasi isu, lalu kami menganalisis, yaitu menganalisis menggunakan SWOT. Setelahnya menganalisis, barulah kami memberikan sebuah kesimpulan. Kali ini kami menggunakan metode Ventalix. Di dalam metode Ventalix terdapat beberapa bagian. Yang pertama dalam segi pemerintahan, yaitu kurangnya tenaga kesehatan. Dalam segi masyarakat, tingginya angka anti vaksin di masyarakat. Dalam segi media, adanya penyebab berita hoaks tentang COVID-19 melalui media massa. Sedangkan dalam segi akademik, yaitu kurang meratanya vaksin untuk guru dan siswa di sekolah. Dan yang terakhir dalam segi bisnis, masih sulitnya perusahaan mencari vaksin untuk pekerjanya karena bukan sektor prioritasnya. Selanjutnya yaitu identifikasi isu. Kali ini kami menggunakan APKL, yaitu adapun isunya yang pertama, kurangnya sosialisasi pemerintah tentang vaksinasi. Dan yang kedua yaitu kurangnya ketersediaan vaksinasi untuk masyarakat. Dan yang ketiga, adanya pemberitaan hoaks tentang vaksin. Di sini kami menggunakan analisis USG yang digambarkan dalam sebuah tabel yang berisi ada 5 identifikasi isu, kemudian poin USG-nya, jumlah dan peringkat. Dari hasil analisa USG dapat kita lihat bersama di sini. Untuk jumlah angka yang tertinggi yaitu di nomor 2. Identifikasi isunya adalah tingginya angka anti vaksin di masyarakat dengan jumlah nilai itu 15 dan peringkatnya 1. Ya, dapat diartikan hasil analisis USG-nya yaitu tingginya angka anti vaksin di masyarakat. Kemudian kami di sini menggunakan metode fishbone untuk mengetahui penyebab-penyebab dari masalah yang telah kita simpulkan tadi. Yang pertama di sini ada poin people atau orangnya. Di sini kita lihat yaitu pola pikir masyarakat yang menganggap dirinya kebal dari COVID-19. Kemudian masyarakat masih ragu terhadap keamanan vaksin.
Selanjutnya, pada poin kedua yaitu metodenya pelayanan vaksin belum merata. Kemudian kurangnya sosialisasi oleh pemerintah. Pada poin ketiga yaitu environmentnya, lingkungannya, masyarakat tidak percaya tentang COVID-19. Kemudian maraknya isu hoax tentang vaksin. Dan poin yang terakhir, material. Di sini dapat kita lihat bersama yaitu minimnya pendanaan untuk vaksin. Kemudian terbatasnya jumlah vaksin. Setelah selesai melakukan analisis melalui metode Fishbone, lalu diambil alternatif penyelesaian melalui sistem SWOT. Nah, SWOT sendiri diartikan sebagai metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitori dan mengevaluasi isu. Nah, SWOT diartikan sebagai strength, weakness, opportunities, dan juga threat. Nah, di sini S1 strength kekuatan kita adalah kebijakan pemerintah menetapkan peraturan wajib vaksin. Kemudian kelemahannya adalah tidak semua masyarakat mau divaksin walaupun pemerintah telah menyediakan vaksin gratis. Opportunity atau peluangnya adalah membuat vaksin COVID-19 lokal, dan ancamannya adalah pemberian vaksin yang belum merata terhadap masyarakat. Lalu dibuatlah tabel akar permasalahan. Yang pertama, akar permasalahannya adalah pola pikir masyarakat yang menganggap dirinya itu kebal terhadap COVID-19. Nah, cara penyelesaiannya adalah tahap penyelesaiannya adalah memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat dari media sosial ataupun iklan masyarakat. Yang kedua, akar permasalahannya adalah masyarakat masih ragu terhadap keamanan vaksin. Nah, tahap penyelesaiannya adalah perlu adanya sosialisasi oleh tenaga kesehatan setempat. Yang ketiga, terbatasnya jumlah vaksin, yaitu penyelesaiannya dengan bekerja sama dengan pihak swasta agar penyaluran vaksin merata ke seluruh daerah. Yang keempat, pelayanan vaksin belum merata. Nah, jadi penyelesaiannya memberikan informasi tentang adanya vaksin gratis kepada masyarakat. Untuk yang kelima, kurangnya sosialisasi oleh pemerintah terkait vaksin. Nah, caranya adalah bekerja sama dengan pemerintah setempat melakukan sosialisasi secara terarah kepada masyarakat. Dan yang keenam, masyarakat yang tidak percaya adanya COVID-19, tahap penyelesaiannya itu dengan meyakinkan masyarakat itu sendiri dengan fakta tentang vaksin melalui media massa. Dan yang terakhir, yang ketujuh, maraknya berita hoax tentang vaksin ini. Tahap penyelesaiannya sendiri adalah melibatkan tokoh masyarakat agar menjadi perhatian untuk memberikan sosialisasi tentang vaksin. Kesimpulan dari isu tentang tingginya angka anti vaksin di masyarakat bisa kita pecahkan dengan meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat, memberikan pemahaman secara menyeluruh tentang vaksinasi agar masyarakat lebih paham tentang pentingnya vaksinasi untuk pencegahan dan penularan COVID-19 di Indonesia. Inilah presentase kami, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.